dibolehkannya menggunakan asuransi syariah adalah kalau tidak salah adalah pendapat Buya yang dalam skemanya sendiri itu semisal kita diberikan iuran premi kewajiban membayar 50 juta yang bisa kita cicil dalam waktu 5 tahun, nanti jika misalkan kita meninggal entah sampai usia 65 ataupun sebelum 65 kita akan mendapatkan santunan yang angkanya cukup besar. Semoga didengar oleh yang bertanggung, yang berwajib bahwasanya segala bentuk asuransi bisa dikemas semacam itu, dan para tokoh, para ulama menyadarkan sehingga yang tumbuh apa di hati kaum warga Indonesia adalah cinta, sehingga tidak ada orang masuk rumah sakit kecuali dia merasa bahwasanya aku juga membantu mereka, bukan peras memeras. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buya izin bertanya, minggu lalu saya mendapatkan informasi dan ajakan dari salah satu kolega untuk mengikuti asuransi syariah. Nah, kebetulan pada saat dijelaskan itu, rekan saya menjadikan satu justifikasi atau dasar dibolehkannya menggunakan asuransi syariah adalah kalau tidak salah adalah pendapat Buya yang dalam skemanya sendiri itu semisal kita diberikan iuran premi kewajiban membayar 50 juta yang bisa kita cicil dalam waktu 5 tahun, nanti jika misalkan kita meninggal entah sampai usia 65 ataupun sebelum 65 kita akan mendapatkan santunan yang angkanya cukup besar. Nah, angka cukup besar itu boleh dikatakan kalau saya tidak salah ingat dari programnya itu adalah 1 miliar. Nah, dalih yang mereka gunakan adalah menggunakan tabarruj, niatan tabarruj, dan menggunakan salah satu fatwa dari salah satu mufti besar yaitu Syekh Ali Jum'ah. Nah, itu sebenarnya kan sejauh yang saya pahami kalau kita boleh mengkomparasikan dengan fatwa dari ulama-ulama dari kalangan Saudi seperti halnya Lajnah Daimah itu kan mengatakan bahwa dalam asuransi itu terlalu banyak horornya. Kalau kita berbicara mati, ya mohon maaf, semua dari kita pasti akan mati, siapapun itu, bagaimanapun kondisi kita. Nah, mohon untuk sedikit dicerahkan lagi kepada saya ataupun kepada saudara-saudara kita yang ada di sini, Buya, tentang secara utuh dan secara jelas dan gamblangnya itu boleh atau tidak sih meskipun itu menggunakan tabarruj. Karena kalau kita berniat tabarruj, kita tidak bisa mengingkari suatu hati atau suatu kata hati kita bahwa ketika kita menginvestasikan 50 juta tersebut misalkan, nah otomatis kita akan berharap uang itu kembali pada saat kita meninggal di tua nanti ataupun tidak. Angka inflasi pun itu juga masih sesuatu yang relatif dan samar. Jadi dalam transaksi itu pada dasarnya juga nisbi atau masih belum bisa kita pastikan. Seperti itu, Buya. Dan jangan kok kalau kita mau diniatkan sedekah gotong royong 50 juta misalkan akadnya tabarruj, lawong kita kehilangan 1 juta dan 5 juta saja banyak dari kita yang tidak ikhlas kok. Ini gotong royong untuk 50 juta. Alangkah lebih baiknya kan mungkin untuk saudara kita di Palestina, saudara kita di Indonesia Timur yang memang belum menggunakan. Saya masih cukup bertentangan dan dengan beberapa, mohon maaf ya sekali lagi, fatwa ulama yang mengatakan bahwa ini diniatkan tabarruj maka itu boleh, maka saya masih belum bisa berterima secara keawaman saya dan kefakiran saya dalam ilmu. Mungkin itu, Bu, ya, mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takaful, asuransi itu kalau kita kembalikan kepada bahasa agama adalah takaful. Yang takaful artinya kita saling gotong, saling tolong menolong. Saling tolong menolong, takaful sama dengan ta'awun. Kalau tolong menolong, mulai kapan tolong menolong dilarang? Yang dilarang adalah tolong menolong dalam kemaksiatan. Nah, lalu bagaimana tolong menolong yang dibahasakan dengan istilah asuransi atau asuransi yang benar itu seperti apa? Sederhananya begini loh ya. Kalau sudah sesuai dengan syariat ya tetap adalah sah halal.
Jadi di dalam kita membayar asuransi, kita niat namanya tabarru'. Tabarru' bukan tabarruj. Tabarru'. Tabarru' itu adalah kita memberi cuma-cuma. Kita ingin bahwasanya semua dari kita ada kerinduan untuk membantu saudaranya. Sehingga sederhananya, miniaturnya beginilah. Keluarga Al-Bahjah ini punya kewajiban, bukan kewajiban syar'i, kewajiban berkeluarga. Bahwa selagi kita ini anggota Al-Bahjah, maka ayo setiap bulan kita berderma 50.000, niatnya untuk menolong. Di antara keluarga besar Al-Bahjah mungkin ada yang sakit atau ada yang meninggal dunia. Harapannya adalah saya tidak sakit. Kalau mati itu pasti. Harapannya kita tidak sakit. Sederhananya seperti itu. Jadi kita setiap bulan membayar 50.000 terus. Bukan niatnya saya ingin mengambilnya lalu berdoa, ya Allah semoga aku sakit. Sayang dong, masa saya bayar tidak sakit. Nggak ada itu. Jadi dia membayar karena Allah. Jadi setiap ada orang sakit di ujung kota manapun, selagi itu keluarga besar Al-Bahjah, contoh ini, maka kita telah ikut andil di dalam mengobatinya. Jadi kami ingin bahasa asuransi betul-betul kita sadari bahwasanya itu adalah menolong. Jangan dirubah menjadi bahasa saya ingin mengambil. Saya membayar sedikit, saya mengambil yang banyak. Itulah yang seharusnya dikembangkan makna ini. Dan itu bisa besar kecilnya bisa dinaikkan. Lebih besar, tentu lebih bagus. Kalau saya tidak sakit, alhamdulillah, saya membantu dong. Kalau sakit, nah bagaimana kalau sakit nanti? Dan jika sakit ternyata lembaga Al-Bahjah tadi, kami buat contoh saja, sudah menjanjikan bahwa semua keluarga besar Al-Bahjah jika ada yang sakit, maka nanti akan dapatkan bantuan. Dan bantuannya sudah ditentukan oleh lembaga tersebut. Karena agar mengukur kemampuan, misalnya setiap sakit sampai berapa puluh juta akan dijamin, dibantu. Maka nggak usah sibuk, kalau nanti sakit sudah langsung saja berobat akan dibayar oleh tim lembaga ini tadi. Jadi kita membayarnya memang niatnya niat tabarruk. Besar kecilnya tentu sesuai dengan kesepakatan. Ini adalah asuransi. Asuransi kesehatan. Kalau asuransi kematian sama, artinya apa? Kita membantu, kita membayar. Jika ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, nanti ya, kita akan berikan kepada mereka. Jadi kita kumpulin. Setelah kita kumpulin 50 juta, 50.000 tadi, lihat jumlah warga ini, setiap ada yang sakit, meninggal dunia, maka dari tim lembaga Al-Bahjah tadi akan berikan bantuan. Setiap orang mati, termasuk kalau kita mati, nanti dapatkan bantuan. Miniaturnya tuh seperti itu gampangannya. Dan itu sangat mudah, sederhana. Cara berpikir ini, dan ini sudah, cara ini dilaksanakan di Al-Bahjah itu sendiri, namanya AB Sehat. Nah ini AB Sehat. Itu sudah ada. Jadi kami himbau, siapapun yang membayar niatnya adalah membantu dengan niat mau sakit. Bukan niat mau sakit. Jadi harapannya sepanjang hidup saya nggak usah sakit, biar saya bantu terus. Nah teruslah, kematian juga tidak beda dengan yang demikian ini. Kita ingin bantu yang lainnya. Adapun mati saya, jangan mentang-mentang kita sudah bayar, lalu pengen cepat mati dapat duit, ya jangan, nggak ada kan? Kalau seandainya ditakdirkan umur panjang, berarti sedekah saya tambah banyak, gitu saja. Jadi memang niatnya niat tabarruk, benar niat tabarruk. Nah permasalahannya kalau sudah dikemas oleh lembaga-lembaga yang mungkin konvensional, lupa niat ini. Hanya dipamerkan, kalau kau bayar begini, nanti kau dapat begini. Bayar begini, loh ini kan kita bukan diajari kita ingin berbagi, tapi bagaimana kita mengambil lebih banyak dari yang kita berikan. Ini kan memang cara yang salah, dan itu menjadi tidak syar'i. Tapi kalau syar'i adalah saya berbuat. Dan umur tidak ada yang tahu. Ya, kalau umur saya 100 tahun, ya alhamdulillah, 120, alhamdulillah, tapi saya tetap bayar. Saya mati, enggak bakal mati. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebihnya adalah gambaran ringannya seperti itu. Jadi di saat Anda membayar sesuatu, itu memang Anda ingin bantu saudara karena Allah, namanya takaful, bukan dalam rangka Anda ingin mengambil yang lebih banyak. Tapi asuransi yang tidak dikemas semacam ini, apa? Saya ingin bayar
sebegini dalam 1 tahun, maka saya harus mendapatkan sebegini, lebih banyak lagi. Nah, jadi harus mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi ini bukan ini tidak membangun jiwa menolong, tapi ingin bagaimana mengambil yang lebih banyak dari orang lain. Ini adalah bukan hal yang baik. Jadi dalam Islam sangat sederhana. Yang menjadi masalah adalah biasanya lulusan dari asuransi yang belum Islami lalu masuk menjadi pegawai yang Islami. Jadi penjelasannya pun menjadi kurang indah. Tidak terlepas dari fatwa ulama-ulama manapun, sederhananya seperti itu. Hanya bedanya biasanya yang menjelentrehkannya. Dan penanya tadi menyebut nama kami pun kami tidak tahu bahasa kami yang mana. Kalau asuransi yang kami jelaskan ya seperti ini. Dan itu bukan sekedar obrolan, bukan sekedar obrolan, tapi memang sudah dipraktekkan di dalam Al-Bahjah itu sendiri seperti itu. Jadi dihimbau setiap warga Al-Bahjah itu punya kesadaran membantu saudaranya. Sehingga kalau ada yang melahirkan, ada sakit dan sebagainya, tidak usah mikir, langsung masuk rumah sakit diobati. Kurang lebihnya seperti itu, dan harapan kami ini dikembangkan. Ini sifatnya kekeluargaan. Nah, ini skala nasional. Bahkan kami rindu, semoga didengar oleh yang berwajib, bahwasanya segala bentuk asuransi bisa dikemas semacam itu, dan para tokoh, para ulama menyadarkan. Sehingga yang tumbuh di hati kaum warga Indonesia adalah cinta. Sehingga tidak ada orang masuk rumah sakit kecuali dia merasa bahwasanya aku juga membantu mereka. Bukan peras memeras. Alangkah indahnya hidup jika dibangun dengan ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk dalam asuransi ini yang syar'i, yang sesuai dengan petunjuk syariat Nabi SAW. Itu saja. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.